Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya akan memberikan materi BK mengenai 10 jurus belajar yang efektif dan efisien. Jadi di sini biarpun kita daring ya, belajar hanya dari rumah, kita tetap punya cara belajar yang efektif dan efisien. Jadi tidak hanya berlaku pada saat kita mengikuti kelas saja, tapi pada saat daring saat ini kita juga harus memiliki cara yang efektif dan efisien. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Yang pertama, bangun alasan kuat mengapa kita harus belajar. Di sini maksudnya ketika sebelum belajar kita harus memiliki pemikiran terlebih dahulu. Kenapa sih kita perlu belajar? Apa sih tujuannya? Jadi walaupun apa perlu saya daring tetap belajar, tetap harus kita bangun. Jadi biarpun daring saya harus tetap bisa belajar agar nilai-nilai saya tetap bisa baik. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kedua, tumbuhkan niat. Jadi semua kegiatan apapun, baik itu belajar ataupun kalian main pun, kalau nggak ada niat juga nggak akan terjadi kan. Jadi misalkan aja kalian mau belajar tapi nggak ada niat, ya sama aja nggak bisa belajar. Jadi yang kedua itu tumbuhkan niat. Jadi niat harus sudah tumbuh. Saya niat belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dari guru. Nah, di sini nih yang penting juga. Jadi biarpun daring kan tetap ada pelajaran dari Bapak Ibu guru, entah itu berupa tugas ataupun materi. Jadi itu tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu, ketika ada catatan, segera dicatat di buku catatan masing-masing. Itu ya. Jadi bukan menjadi alasan daring saya tidak mengikuti pelajaran, malas lah atau apa, itu tidak menjadi alasan ya. Jadi tetap mengikuti pelajaran dari guru. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, belajar kelompok. Maksudnya di sini kan karena aktivitas daring ya, jadi kan mungkin ada yang kurang paham, kalian bisa membentuk belajar kelompok. Itu entah kalian 4 orang, 3 orang, jadi dimana nanti kalian belajar kelompok. Kalau ada yang nggak tahu atau ada yang masih kurang jelas, itu kalian bisa sharing sama temennya. Saya ini kok kurang jelas, apa sih yang ini maksudnya gimana? Jadi kalian bisa tukar pikiran dengan temannya. Mungkin aja temannya bisa membantu. Nah, ini fungsinya belajar kelompok. Selanjutnya, yang kelima, jadikanlah belajar suatu kebiasaan. Jadi maksudnya di sini tuh bukan hanya belajar pada saat mau ujian aja. Setiap hari itu diusahakan selalu belajar. Kalau belajarnya hanya pada saat ujian aja, ya otomatis yang sebelum-sebelumnya kan sudah lupa. Tapi kalau belajar suatu kebiasaan, setiap hari kalian belajar, entah itu 2 jam mengerjakan tugas, mengulang materi, itu kalau setiap hari kalian kerjakan, insya Allah nanti bakal selalu keingat terus. Jadi ketika ujian kalian gak kesusahan karena sudah ingat kan, hanya tinggal mengulang lagi. Oke, sampai dari sini paham ya. Lalu lanjutkan lagi yang keenam. Yang keenam, pindailah seluruh materi pelajaran sebelum mempelajari bagian demi bagian. Maksudnya di sini kalian merangkum kembali. Jadi apa yang sudah diberikan materi oleh Bapak Ibu guru, kalian rangkum kembali di buku catatan masing-masing. Jadi itu buku catatannya itu enggak jadi satu. Entah itu pelajarannya anggap aja matematika, bahasa Indonesia, IPA, itu jadikan satu, enggak. Jadi setiap mata pelajaran itu harus memiliki buku masing-masing. Dan itu materi yang sudah diberikan kalian pindahin lagi ke buku pelajarannya masing-masing. Jadi buku mata pelajarannya sendiri ya, jangan dijadikan satu. Oke.
Oke, selanjutnya yang ketujuh, konsentrasi pada satu hal. Maksudnya di sini, kalau kalian belajar, konsentrasi hanya belajar. Jadi nggak kalian tuh megang buku tapi pikirannya main. Tapi pikirannya nanti aku mau main apa ya sama temanku, nanti main jam berapa ya gitu. Nggak gitu. Jadi kalau kalian belajar, kalian ya fokus belajar, ya belajar untuk belajar. Jadi pikirannya nggak kemana-mana, difokuskan untuk belajar. Oke, selanjutnya yang ke-8. Kedelapan, seraplah informasi yang benar sejak dini. Jadi di sini maksudnya, seandainya sudah dijelaskan oleh guru ya, sudah dijelaskan oleh guru, itu tidak langsung kalian dengan pemikiran kalian sendiri. Seandainya ada kurang jelas, kalian tanyakan lagi ke guru. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu memang betul-betul sudah benar. Jadi kalian tuh seharusnya keterangannya jawabannya seumpama A gitu, tapi kalian pemikirannya B, kan beda. Jadi kalian harus tanyakan lagi ke guru itu tentang materi yang diberikan. Jadi kalian pastikan lagi apakah seperti ini Bu. Nah seperti itu ya. Jadi bukan dengan pemikiran kalian sendiri, dengan kalian menerka-nerka sendiri, itu salah ya. Karena takutnya nanti kalau benar, kalau seandainya salah, nanti malah salah ke depannya, salah semua nanti ya. Oke, selanjutnya yang ke-9, buatlah catatan atau ringkasan yang rapi, menarik, dan teratur. Nah, ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ketika kalian membuat catatan atau ringkasan, itu tulisannya yang rapi ya. Jadi kalau kalian tulisannya aut-autan, itu ya susah ya dibacanya ya. Jangankan kalian mau belajar, baca aja mungkin sudah malas, tulisannya sudah susah dibacanya. Kalau kalian nulisnya rapi, itu otomatis kalian bacanya kan juga enak kan, bacanya enak, jadi nggak malas. Sudahlah, itu nanti jadi menarik. Jadi kalian nggak malas untuk membacanya kembali. Yang jelas pokoknya tulisannya nggak acak-acakan. Selanjutnya yang ke-10, mengulang pelajaran merupakan bagian dari belajar. Jadi di sini maksudnya, anggap aja seandainya hari ini menerima materi bahasa Indonesia tentang kalimat, tentang membuat kalimat ya. Itu kalian ulangi lagi nanti malam. Jadi hari ini saya pelajaran bahasa Indonesia tentang apa sih? Itu kalian pelajari lagi. Jadi enggak sudah materi hari ini sudah ya sudah, nanti enggak diulangi lagi. Enggak. Jadi kalian nanti malam harus mengulangi lagi untuk belajar. Jadi biar kalian ilmunya itu dapat terserap. Jadi kalian biar bisa selalu ingat, nanti ketika ujian kalian enggak bingung. Enggak, karena kan kalau ujian kalau enggak dari awal-awal belajarnya gimana mau bisa? Ya, seperti itu ya. Oke. Sudah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila memang ada yang ditanyakan, bisa langsung menanyakannya ya. Oke. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.